Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Taskia dari kelas G2 Manajemen dengan NPM 101200775 Prodi S1 Manajemen Universitas Teknologi Digital. Kata manajemen kinerja merupakan penggabungan dari kata manajemen dan kinerja. Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur. Menurut George R. Terry dalam bukunya yang berjudul Principles of Management, manajemen merupakan suatu proses yang menggunakan metode ilmu dan seni untuk menerapkan fungsi-fungsi perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian pada kegiatan-kegiatan dari sekelompok manusia yang dilengkapi dengan sumber daya atau faktor produksi untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu secara efektif dan efisien. Sedangkan menurut John R. Sachs-Mertholm, Jr. dalam bukunya yang berjudul Management, manajemen adalah proses yang mencangkup perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian terhadap penggunaan sumber daya yang dimiliki, baik manusia dan material, untuk mencapai tujuan. Dari beberapa definisi manajemen yang diberikan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa manajemen mencakup 3 aspek, yaitu pertama, manajemen sebagai proses, kedua, adanya tujuan yang telah ditetapkan, ketiga, yaitu mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kata kinerja merupakan singkatan dari kata kinetika energi kerja yang padanannya dalam bahasa Inggris adalah performance, yang sering diindonesiakan menjadi kata performa, menurut Wirawan tahun 2009. Selanjutnya, mengapa manajemen kinerja diperlukan? Jawabannya, suatu organisasi itu dibentuk untuk mencapai tujuan organisasi. Mencapai tujuan organisasi menunjukkan hasil kerja atau prestasi organisasi dan menunjukkan kinerja organisasi. Hasil kerja organisasi diperoleh dari serangkaian aktivitas yang dijalankan. Aktivitas tersebut dapat berupa pengelolaan sumber daya organisasi maupun proses pelaksanaan kerja yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk menjamin agar aktivitas tersebut dapat mencapai hasil yang diharapkan, diperlukan upaya manajemen dalam pelaksanaan aktivitasnya. Selanjutnya, proses manajemen kinerja. Yang pertama, ada masukan. Manajemen kinerja membutuhkan berbagai masukan yang harus dikelola agar dapat saling bersinergi dalam mencapai tujuan organisasi. Masukan tersebut berupa sumber daya manusia atau SDM, modal, material, peralatan, dan teknologi serta metode yang mekanisme kerja. Manajemen kinerja memerlukan masukan berupa tersedianya kapabilitas SDM baik sebagai perorangan maupun tim. Kapabilitas SDM diwujudkan dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi SDM yang dimiliki. Pengetahuan dan keterampilan diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses kinerja maupun hasil kerja. Sedangkan kompetensi diperlukan agar SDM mempunyai kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga dapat memberikan kinerjanya yang terbaik. Yang kedua, ada proses. Manajemen kinerja diawali dengan perencanaan tentang bagaimana merencanakan tujuan yang diharapkan di masa yang akan datang dan menyusun semua sumber daya dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Pelaksanaan rencana dimonitoring dan diukur kemajuannya dalam mencapai tujuan. Penilaian dan peninjauan kembali dilakukan untuk mengoreksi dan menentukan langkah-langkah yang diperlukan bila terdapat deviasi terhadap rencana tersebut. Yang ketiga, ada keluaran. Keluaran merupakan hasil langsung dari kinerja organisasi baik dalam bentuk barang maupun jasa. Hasil kerja yang dicapai organisasi harus dibandingkan dengan tujuan yang diharapkan. Keluaran dapat lebih besar atau lebih rendah dari tujuan yang telah ditetapkan. Bila terdapat deviasi akan menjadi umpan balik dalam perencanaan tujuan yang akan datang dan implementasi kinerja yang sudah dilakukan. Yang terakhir, ada manfaat.
Selain memperhatikan keluaran, manajemen kinerja juga memperhatikan manfaat dari hasil kerja tersebut. Dampak hasil kerja dapat bersifat positif bagi organisasi, misalnya karena keberhasilan seseorang mewujudkan prestasinya berdampak meningkatkan motivasi sehingga semakin meningkatkan kinerja organisasi. Tetapi dampak keberhasilan seseorang dapat bersifat negatif. Kenapa? Jika karena keberhasilannya ia menjadi sombong yang akan membuat suasana kerja menjadi tidak kondusif. Penjelasan berikutnya ada evaluasi. Kegiatan dan pekerjaan apapun akan selalu diikuti dengan suatu evaluasi dengan tujuan untuk mengukur seberapa jauh sih tingkat keberhasilan dan kinerja perusahaan, kelompok atau individu, serta hambatan dan kekurangan apa saja yang perlu disempurnakan di kemudian hari. Nah, di samping itu dengan metode penilaian kinerja yang benar akan dapat terpecahkan bagaimana cara meningkatkan kompetensi karyawan. Selanjutnya ada kompensasi. Pengertian kompensasi menurut Wibowo tahun 2007 adalah kontraprestasi terhadap penggunaan tenaga atau jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja. Nah, menurut Tulus dalam jurnal Bahrul Yaman tahun 2009, kompensasi atau balas jasa didefinisikan sebagai pemberian penghargaan langsung maupun tidak langsung, finansial maupun non-finansial yang adil dan layak kepada karyawan atas sumbangan mereka dalam pencapaian tujuan organisasi. Kesimpulannya, manajemen kinerja didefinisikan oleh Bacal tahun 1999 sebagai proses komunikasi yang berkesinambungan yang dilakukan dalam kemitraan antara seorang karyawan dan juga atasan. Nah, jadi kesimpulannya dari manajemen kinerja adalah kegiatan yang mengkaji ulang kinerja secara berkesinambungan untuk meningkatkan dan mengembangkan kinerja karyawan lebih lanjut lagi. Sekian video presentasi dari saya, mohon maaf bila ada yang kurang, dan terima kasih juga kepada dosen pengampu manajemen kinerja yaitu Pak Pulung Puryana. Sehat selalu, panjang umur, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.